Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, stay happy ya. Oke, ini lagi panas sekali ya cuacanya dan dinamika politiknya juga lagi heboh ya, bahwasanya kabar Anies Baswedan akan mengambil alih menggantikan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini seandainya terjadi pemakzulan ya, apakah ini realitas atau hanya spekulasi saja, teman-teman ya? Mari kita telusuri bersama, kita telaah ya. Silakan kalian yang mau berpendapat ya atau mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita simak bareng-bareng. Baswedan bakal gantikan Wapres Gibran. Kalau Pak Prabowo mau, apakah kalian mau? Hah? Nah, ini menarik sekali ya. Kalian kira-kira mau nggak kalau seandainya Gibran itu dimakzulkan, itu digantikan Anies Baswedan ya? Kalian kalau mau berpendapat silakan ya. Mau anak abang. Kalau 0201 0201 0203 mau nggak? Gimana masyarakat Indonesia? Kira-kira kalau Bapak Anies Baswedan itu menggantikan Mas Wapres Gibran, apakah kalian mau? Yuk coba komentar. Bahwa takdirnya Allah Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu, insya Allah bismillah. Mimpi, tangi, bangun, turunmu kemiringan. Pengumuman besok tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 akan ada pelantikan Wapres baru Indonesia. Silakan bergabung dengan Mimbar Rakyat. Jangan lupa ya. Sebelumnya, sebuah skenario politik yang mengejutkan digulirkan oleh pakar hukum tata negara. Jadi ini ya, atas dasar apa wacana ini terjadi ya? Ini salah satunya dari para pengamat politik ya, seperti Refli Harun ya, menyebutkan ya bahwa salah satu skenario yang beredar itu adalah Anies bisa ditawarkan posisi sebagai wakil presiden. Menggantikan siapa? Menggantikan Gibran Raka Buming Raka jika dimakzulkan, temennya. Nah, tapi ini apakah benar atau tidaknya ya? Ini hanya sekedar pengamat ya atau isu. Nah, ini skenario-nya bagaimana? Refli Harun dan langsung memanaskan diskursus politik nasional pasca Pilpres 2024. Dalam analisisnya, Refli menyebut Anies Baswedan tidak hanya berpeluang masuk kabinet Prabowo Subianto, tetapi juga berpotensi menggantikan posisi Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Wacana yang terdengar nyaris mustahil ini dilemparkan Refli melalui kanal podcast miliknya, di mana ia mengupas berbagai manuver dan kemungkinan formasi pemerintahan mendatang. Menurutnya, Prabowo bisa saja mempertimbangkan Anies sebagai pendampingnya di tengah jalan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dengan merangkul rivalnya. Namun, tawaran politik tingkat tinggi ini tidak datang tanpa harga yang mahal. Refli menyebut, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi Anies jika skenario ini menjadi kenyataan, yaitu Anies harus bersedia untuk tidak mencalonkan diri pada kontestasi Pilpres 2020. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Karena kita tahu latar belakang pribadinya, kan tahu semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story juga waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini.
Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan aku amat yakin dia sanggup, Anies ini. Kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah, kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies, ada dengar-dengar ada mantan ketua KPK, Pak Abraham Samad. Nah, Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diisukan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin, menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, pemburu ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Demo saya yang pimpin malah. Tanggal 16, kalau mau tahu tentang penggulingan atau pemaksulan Joko Widodo pada saat Oke teman-teman ya, jika skenario tersebut itu benar-benar terjadi ketika Gibran dimakzulkan dan digantikan oleh Anies ya, ini maka secara politik ini akan menjadi pergeseran yang cukup besar ya, dari koalisinya, reputasinya, dan dinamika kekuasaan juga akan berubah teman-teman ya, karena Anies ini dikenal sebagai figur politik yang mempunyai basis sendiri ya. Beliau itu cukup kuat ya, punya identitas politik yang kuat itu tadi ya, karena ketika itu Pak Anies juga pernah mengatakan ya bahwa demokrasi Indonesia ini mengalami penurunan kualitasnya ya, ini luar biasa ya. Namun ya, akan tetapi jika menggantikan wapres atau pemakzulan pejabat tinggi bukan hal yang mudah teman-teman ya, karena ada mekanisme konstitusional ya. Proses politik yang kompleks itu bukan hanya soal wacana media sosial ini. Jadi artinya ini nggak mudah teman-teman ketika Gibran dimakzulkan dengan digantikan dengan Pak Anies ya. Ini menarik sekali ya. Tidak mengapa ya, silakan kalau kalian mau punya pendapat yang lain juga tidak masalah. Pembantu dan Bang Hasto dari pemerintah. Nah ini lebih kocak lagi nih. Gibran mati ditembak, demikian keterangan resmi Kapolri. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu sholat bismillah. Bahwa takdirnya Allah pada bahwa Pengamat hukum tata negara Refli Harun menyebut sebuah skenario mengejutkan. Anies Baswedan tidak hanya berpeluang masuk kabinet Prabowo, tapi bisa menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Kata Refli, Prabowo bisa saja merangkul Anies sebagai wapres di tengah jalan untuk menambah dukungan terhadap pemerintah. Namun, Refli menyebut Anies harus mengorbankan tiketnya di Pilpres 2029 sebagai bagian dari kesepakatan politik tingkat tinggi. Jika skenario ini berjalan, koalisi Prabowo bisa mengeliminasi salah satu pesaing terkuat di pemilu berikutnya, sambil mengintegrasikan basis pendukung Anies ke gerbong pemerintahan. Refli Harun pun secara terbuka menyebut skenario ini sebagai bentuk barter politik. Nah, gimana menurut warganet? Ya, spekulasi ini kenapa bisa muncul ya? Bisa saja karena politik di Indonesia ini sangat penuh dengan spekulasi ya, skenario building ya. Ketika ada figur besar seperti Anies Baswedan dan Gibran yang sama-sama mempunyai perhatian publik, wacana penggantian itu muncul sebagai bagian dari strategi politik atau apa ya namanya? Ya itu tadi ya, karena itu strategi politik teman-teman ya. Nah ini mungkin masih ada unsur-unsur opini ya, karena unggahan-unggahan atau dugaan dari Bung Refli ya, ini mohon maaf ini
Bung Refli, Pak Anies ketika menggantikan Mas Gibran ini belum pasti ya, dan ini susah juga kan. Nah, kita harus hati-hati teman-teman ya, harus hati-hati. Kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus. Mahfud, ada satu hal yang cukup besar nih, masalah yang perlu saya tanyakan kepada Pak Mahfud. Satu isu saja, tapi saya kira Pak Mahfud. Nah, ini juga ibarat minum air kencingnya siapa? Si anjing nih. Tiada hari tanpa kebohongan. Makan tuh kencing gue. Anus Baswedus. Oke teman-teman ya, kita lihat dari sisi saya pribadi ya. Saya melihat bahwa wacana ini kemungkinan besar masih spekulatif dan masih belum ada bukti yang konkret mengenai proses pengsusulan atau penggantian resmi, yaitu penggantian Mas Gibran ya teman-teman ya. Namun wacana seperti ini tetap menarik ya, karena menggambarkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Siapa Virgo yang bisa naik ya, siapa yang bisa digeser, dan bagaimana opini publik itu bisa terpengaruh teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya, wacana untuk Mas Gibran itu digantikan oleh Pak Anies Baswedan ini jadi bahan pembicaraan yang sangat menarik teman-teman, tapi tidak ada bukti yang resmi bahwa Gibran akan dimakzulkan oleh Pak Anies Baswedan ya. Ini kita harus tetap waspada ya terhadap klaim-klaim ya, terhadap spekulasi dugaan beberapa pengamat teman-teman ya. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai isu ini ya? Apakah Pak Anies itu memang cocok untuk menggantikan Gibran ya, ataukah justru sama-sama saja ketika Anies Gibran digantikan Anies itu ya sama aja, atau ada pendapat lain dari kalian, Gibran digantikan siapa gitu yang lebih berkualitas dari Mas Gibran teman-teman ya. Oke, menarik sekali ini ya, kalian bisa berdiskusi ya, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Itu saja, ini kita akan bahas di lain waktu ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.